Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk anak-anakku semua, siswa kelas 7 SMP. Anak-anak sekalian, kita bertemu kembali untuk membahas latihan soal mapel IPS kelas 7 SMP semester 1 semester ganjil untuk kurikulum merdeka tema 1 keluarga awal kehidupan dengan materi sosialisasi dalam masyarakat untuk part 1 atau bagian 1. Di sini nanti ada 15 soal untuk bagian yang pertama. Nanti bagian kedua juga ada beberapa soal yang akan kita bahas kembali. Baik, kita akan membahas dari soal nomor 1. Pada soal nomor 1, kita lihat sosialisasi kelompok sepermainan akan memainkan peranan tertentu dalam berbagai hal, diantaranya adalah A. Kebiasaan belajar selera musik. B. Sikap kedisiplinan, kebiasaan belajar selera musik. C. Kepribadian dan sudut pandang berpikir anak. D. Gaya berpakaian, kebiasaan belajar, sudut pandang berpikir, dan selera musik. Kita lihat jawaban untuk soal nomor 1. Jawabannya adalah C. Kepribadian dan sudut pandang berpikir anak. Untuk pembahasannya, kepribadian kelompok sebaya dapat memengaruhi pembentukan kepribadian anak karena dalam interaksi sosial mereka, anak-anak belajar beradaptasi, berbagi, dan mengembangkan karakteristik pribadi mereka. Kemudian, sudut pandang berpikir. Interaksi dengan kelompok sebaya dapat mempengaruhi cara anak-anak memandang dunia, memecahkan masalah, dan berpikir secara kreatif. Jadi jawaban yang paling sesuai untuk pertanyaan nomor 1 adalah C. Kepribadian dan sudut pandang berpikir anak. Baik anak-anak, sekarang kita memasuki soal yang kedua. Media massa merupakan sarana komunikasi satu arah ke masyarakat luas. Melalui media massa, individu akan dihadapkan pada beberapa hal berikut ini, kecuali A. Macam-macam perilaku, B. Ide-ide baru, C. Nilai dan norma, D. Aturan yang mengikat. Kita lihat jawaban soal nomor 2 adalah jawabannya D. Aturan yang mengikat. Pembahasannya, aturan yang mengikat, media massa tidak memberikan aturan yang mengikat secara umum. Aturan hukum lebih bersifat formal dan biasanya ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga legislatif. Jadi jawaban yang paling sesuai dengan pertanyaan adalah D. Aturan yang mengikat. Media massa itu lebih mencerminkan dan memengaruhi nilai, norma, ide, dan perilaku daripada memberikan aturan yang mengikat secara hukum. Sekarang soal nomor 3. Penyebaran berita hoax dalam masyarakat akan dapat menyebar dengan cepat dan luas ke seluruh lapisan dan golongan masyarakat. Untuk menanggulangi hal tersebut diperlukan sikap A. Menerima berita tersebut sebagai bagian dari hidup kita. B. Menjauhi berita-berita yang bersifat hoax. C. Menyaring dan selektif terhadap berita-berita hoax. D. Tidak peduli dengan berita hoax tersebut karena bukan urusan kita. Kita lihat untuk jawabannya adalah C. Menyaring dan selektif terhadap berita-berita hoax. Pembahasannya, menyaring dan selektif terhadap berita-berita hoax, sikap ini lebih proaktif, melibatkan kesadaran dan kehati-hatian dalam menilai kebenaran informasi sebelum menyebarkannya atau mengambil tindakan berdasarkan informasi tersebut. Jadi jawaban yang paling sesuai dengan upaya menanggulangi penyebaran berita hoax adalah C. Menyaring dan selektif terhadap berita-berita hoax. Selanjutnya anak-anak kita masuk ke soal nomor 4. Proses sosialisasi menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget menekankan pada A. Kemampuan anak untuk memahami dunia, B. Kemauan anak untuk melakukan apa yang menjadi kesukaannya, C. Kecenderungan anak untuk memilih pola pergaulan yang tepat untuknya, D. Pola didik orang tua dalam mengarahkan anak sesuai nilai dan norma yang berlaku. Kita lihat jawaban soal nomor 4 adalah A. Kemampuan anak untuk memahami dunia.
Untuk pembahasannya, Jean Piaget dalam teori perkembangan kognitif, Piaget menekankan pentingnya kemampuan kognitif anak dalam memahami dunia sekitarnya dalam proses sosialisasi. Teori perkembangan kognitif fokus pada bagaimana anak mengkonstruksi pengetahuan dan pengalaman mereka tentang dunia melalui interaksi dengan lingkungan. Jadi, jawaban yang paling sesuai adalah A. Kemampuan anak untuk memahami dunia. Sekarang kita memasuki soal nomor 5. Menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget, terdapat perbedaan tahapan anak-anak dalam belajar untuk berpikir tentang diri mereka sendiri dan lingkungan mereka. Salah satu tahapan adalah tahapan sensorimotor dalam rentang usia A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-11 tahun, D. 11-15 tahun. Kita lihat jawabannya adalah A. 0-2 tahun. Pembahasannya, tahap sensori motor. Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam perkembangan kognitif, di mana anak mulai mengembangkan keterampilan, motorik, dan pemahaman dunia mereka melalui indera dan aktivitas fisik. Tahapan ini umumnya terjadi pada usia 0-2 tahun. Jadi jawaban yang benar adalah A. 0-2 tahun. Selanjutnya, anak-anak, kita memasuki soal nomor 6. Pada tahap sensori motor, ciri-ciri perkembangan anak adalah A. Tahap pertama, bayi belajar terutama dengan menyentuh benda, memanipulasinya, dan secara fisik menjelajahi lingkungannya. B. Anak sudah menguasai bahasa dan menggunakan kata-kata untuk merepresentasikan objek dan gambar secara simbolis. C. Anak-anak telah memahami pengertian logis seperti hubungan sebab dan akibat. D. Anak beranjak dewasa yang lebih mampu memahami ide-ide yang rumit. Jawabannya adalah A. Tahap pertama, bayi belajar terutama dengan menyentuh benda, memanipulasinya, dan secara fisik menjelajahi lingkungannya. Pembahasannya, pada tahap sensori motor, tahap ini merupakan tahap awal perkembangan kognitif, di mana anak-anak mulai mengembangkan keterampilan motorik dan pemahaman dunia mereka melalui indera dan aktivitas fisik. Pada tahap ini, bayi belajar melalui interaksi fisik dengan lingkungannya, seperti menyentuh, meraba, dan memanipulasi benda-benda di sekitarnya. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Tahapan pertama bayi belajar, terutama menyentuh benda, memanipulasinya, dan secara fisik menjelajahi lingkungannya. Berikutnya soal nomor 7. Soal nomor 7, pencapaian utama tahap sensori motor menekankan pada A. Pemahaman pembicaraan secara bersama-sama tetapi tidak dengan satu sama lain dalam arti yang sama seperti orang dewasa. B. Pemahaman anak bahwa lingkungannya memiliki sifat yang berbeda dan stabil. C. Pengenalan alasan yang benar dan salah. D. Kemampuan meninjau semua cara yang mungkin dilakukan untuk menghadapi suatu masalah. Kita lihat jawaban soal nomor 7 adalah D, jawaban yang benar. Kemampuan meninjau semua cara yang mungkin dilakukan untuk menghadapi suatu masalah. Pembahasannya, tahap sensori motor. Pada tahap ini anak-anak mengembangkan pemahaman dunia mereka melalui indera dan aktivitas fisik. Salah satu pencapaian utama pada tahap ini, khususnya pada sub-tahap yang lebih lanjut, adalah kemampuan untuk meninjau cara yang mungkin dilakukan untuk menghadapi suatu masalah. Jadi jawaban yang sesuai adalah D. Kemampuan meninjau semua cara mungkin dilakukan untuk menghadapi suatu masalah. Baik, kita memasuki soal nomor 8. Pada tahap praoperasional, ciri-ciri perkembangan anak. A. Tahap pertama, bayi belajar terutama dengan menyentuh benda, memanipulasinya, dan secara fisik menjelajahi lingkungannya. B.
Anak sudah menguasai bahasa dan menggunakan kata-kata untuk mempresentasikan objek dan gambar secara simbolis. C. Anak-anak telah memahami pengertian logis seperti hubungan sebab dan akibat. D. Anak beranjak dewasa yang lebih mampu memahami ide-ide yang rumit. Jawabannya adalah, kita lihat, B. Anak sudah menguasai bahasa dan menggunakan kata-kata untuk merepresentasikan objek dan gambar secara simbolis. Pembahasannya, tahap pra-operasional. Pada tahap ini, anak-anak mulai menggunakan simbol dan bahasa untuk mewakili objek dan konsep. Mereka masih terbatas dalam berpikir abstrak dan seringkali memahami dunia melalui representasi simbolis. Jadi jawaban yang paling sesuai yang benar adalah B. Anak sudah menguasai bahasa dan menggunakan kata-kata untuk merepresentasikan objek dan gambar secara simbolis. Baik anak-anak, kita memasuki soal yang nomor 9. Oke, sebelum kita lanjutkan soal nomor 9, silakan yang belum subscribe untuk bisa klik tombol subscribe, berikan like dan komen. Anak-anak, untuk soal nomor 9, tahapan praoperasional pada anak berlangsung pada rentang usia A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-11 tahun, D. 11-15 tahun. Kita lihat jawaban nomor 9 adalah B, yaitu 2-7 tahun. Pembahasannya, pada rentang usia ini anak-anak memasuki tahap operasional di mana mereka mulai menggunakan simbol dan bahasa untuk mewakili objek dan konsep. Mereka mungkin masih terbatas dalam berpikir abstrak dan seringkali mengalami pemahaman dunia melalui representasi simbolis. Jadi jawabannya adalah B, 2-7 tahun. Sekarang kita memasuki soal nomor 10. Pada tahap konkret, ciri-ciri perkembangan anak adalah A. Tahap pertama, bayi belajar terutama dengan menyentuh benda, memanipulasinya, dan secara fisik menjelajahi lingkungannya. B. Anak sudah menguasai bahasa dan menggunakan kata-kata untuk merepresentasikan objek dan gambar secara simbolis. C. Anak-anak telah memahami pengertian logis seperti hubungan sebab dan akibat. D. Anak beranjak dewasa yang lebih mampu memahami ide-ide yang sangat rumit. Kita lihat jawaban soal nomor 10 adalah C, yaitu anak-anak telah memahami pengertian logis seperti hubungan sebab akibat. Kita lihat pembahasannya, pada tahap konkret operasional yang umumnya berlangsung pada rentang usia 7-11 tahun. Anak-anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir logis dan memahami konsep-konsep yang lebih kompleks. Mereka mampu memahami hubungan sebab akibat dan berpikir secara logis tentang objek dan situasi di dunia sekitar mereka. Selanjutnya anak-anak, soal nomor 11. Tahapan konkret pada anak berlangsung pada rentang usia A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-11 tahun, dan D. 11-15 tahun. Kita lihat jawaban soal nomor 11 adalah C, 7-11 tahun. Pembahasannya, pada rentang usia ini anak-anak memasuki tahap konkret operasional di mana mereka mulai mengembangkan kemampuan berpikir logis dan memahami konsep-konsep yang lebih kompleks. Tahap ini umumnya terjadi antara usia 7 sampai hingga 11 tahun. Jadi jawabannya adalah C, 7-11 tahun. Baik, selanjutnya kita memasuki soal nomor 12. Tahap di mana anak-anak mampu meninjau semua cara yang mungkin untuk dilakukan dan melaluinya secara teoritis untuk mencapai solusi adalah A. Sensori motor, B. Praoperasional, C. Konkret, D. Operasional formal. Kita lihat jawaban soal nomor 12 adalah D. Pembahasannya yaitu operasional formal. Pada tahap operasional formal,
yang umumnya terjadi pada rentang usia 11 sampai 15 tahun, anak-anak mengembangkan kemampuan berpikir secara abstrak. Mereka mampu membuat hipotesis, berpikir tentang kemungkinan dan konsekuensi, serta meninjau berbagai solusi secara teoritis sebelum mengambil keputusan. Jadi jawaban soal nomor 12 adalah D. Operasional formal. Baik, kita memasuki soal nomor 13, anak-anak hebat. Tahapan di mana anak mampu melaksanakan operasi hitungan matematika sederhana seperti mengalihkan, membagi, dan mengurangi terdapat pada tahapan A. Sensori motor, B. Praoperasional, C. Konkret, D. Operasional formal. Kita lihat jawaban soal nomor 13 yaitu adalah C. Konkret. Pembahasannya, pada tahap konkret operasional yang umumnya terjadi pada rentang usia 7-11 tahun, anak-anak mulai mampu melaksanakan operasi hitungan matematika sederhana secara konkret. Mereka dapat memahami dan menerapkan konsep-konsep matematika dalam konteks yang nyata. Jadi jawabannya adalah C. Konkret. Baik, kita memasuki soal nomor 14. Pada soal nomor 14, nilai dan norma merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Nilai dapat dipandang sebagai A. Hal-hal yang bersifat absolut, B. Hal yang melekat pada objek dan hadir dalam diri manusia, C. Sesuatu yang mutlak, melekat pada objek, hadir dalam diri manusia, dan identik dengan perilakunya, D. Sesuatu yang mutlak dan tidak dapat diubah. Jawabannya adalah B, yaitu hal yang melekat pada objek dan hadir dalam diri manusia. Pembahasannya yaitu yang pertama nilai. Nilai adalah keyakinan atau prinsip tentang apa yang dianggap baik, benar, atau penting oleh individu atau kelompok. Nilai dapat melekat pada objek atau konsep tertentu dan hadir dalam diri manusia. Kemudian norma. Norma adalah aturan atau standar perilaku yang diakui oleh suatu kelompok atau masyarakat. Nilai dan norma saling terkait karena norma seringkali didasarkan pada nilai-nilai yang dianggap penting oleh suatu kelompok. Jadi jawabannya adalah B. Hal yang melekat pada objek dan hadir dalam diri manusia. Baik anak-anak, berikutnya adalah soal nomor 15. Pernyataan yang tidak tepat berkaitan dengan norma adalah A. Norma dapat dilihat sebagai kumpulan perilaku verbal dan non-verbal. B. Norma merupakan aturan atau cara yang diterapkan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. C. Norma bersifat tetap meskipun waktu berubah. D. Norma diturunkan dari nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Kita lihat jawaban soal nomor 15 adalah C. Norma bersifat tetap meskipun waktu berubah. Pembahasannya, norma bersifat relatif dan dapat berubah seiring waktu. Norma mencerminkan aturan atau cara yang diterapkan oleh masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat setempat. Namun, karena nilai-nilai sosial dapat berubah seiring waktu, norma juga dapat mengalami perubahan untuk mencerminkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, pernyataan bahwa norma bersifat tetap meskipun waktu berubah itu tidak akurat. Jadi jawabannya adalah C. Norma bersifat tetap meskipun waktu berubah. Baik anak-anak, tadi kita sudah membahas latihan soal asesmen sumatif akhir semester untuk kelas 7 semester 1 dengan materi sosialisasi dalam masyarakat. Untuk 15 soal sudah kita bahas. Untuk soal berikutnya kalian bisa buka channel YouTube Nobida Ardiansah Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.